khas dan penuh keunikan. Para peserta duo hadir membawa warna baru di panggung Cahaya Muda Indonesia. Dengan kekuatan harmoni dan keindahan penyampaian tausiah, mereka tidak hanya berdialog, namun juga mampu menyentuh hati. Akankah kekompakan mereka menjadi kunci kemenangan? Kakak adik yang memiliki paras cantik ini siap langkah bersama menuju panggung Cahaya Muda. Tiara dan Suci, Tasikmalaya. Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Aku tuh habis diputusin sama si Adit. Alhamdulillah ya Allah. Tahu gak, itu tandanya Allah tuh sayang banget sama kamu. Yuk, udah kamu gak usah nangis lagi. Sekarang kita perbaiki diri bareng-bareng yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri dan komentator yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil alfati wal i'tisam wa nahana 'anit tafarruqi wal khisam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil azim. Amma ba'du. Hadirin, di zaman sekarang ini sudah terjadi banyak sekali hal-hal aneh. Di antaranya, yang pacaran dianggap normal, yang tidak pacaran dianggap aneh, yang gandengan tangan dianggap biasa saja, yang menjaga pandangan disebut norak. Bahkan yang melanggar batasan dianggap keren. Padahal agama Islam bukanlah agama nenek moyang. Agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tahu enggak sih pacaran itu awalnya dari mana? Awalnya sih niatnya baik kok. Awalnya sih temenan. Awalnya cuma chattingan. Awalnya cuma tanya, sudah makan apa belum? Tapi dari cuma-cuma, lama-lama jadi you are mine, you are mine. Hadirin, Islam adalah agama yang realistis. Allah tahu hambanya punya cinta. Tapi Allah lah yang maha menjaga. Maka Allah tidak berkata, jangan cinta. Tapi Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Hadirin, bukan tanpa alasan Allah melarang kita pacaran. Tapi ada dampak dari pacaran, yaitu yang pertama, pacaran itu pintu zina. Yang kedua, membukakan aib kita. Yang ketiga, merusak kehormatan. Yang keempat, merugikan kita semua. Sebagai penutup, jomblo memang sepi, tapi pacaran bukan solusi. Menurut saya penampilannya sangat dinamis. Ya, 3 menit gak kerasa, bahkan kerasa terlalu sebentar. Artinya buat kita sebagai pendengar yang menyimak, merasa bahwa substansinya dapat, ya, penyampaiannya juga gampang dicerna. Buat saya disusun sedemikian rupa dari awal menggunakan gimmick, ya, itu sangat dipikirkan. Kita sangat apresiasi itu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di babak berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Pergi ke Karawang membeli bunga melati. Azahra dari Karawang siap tampil sepenuh hati. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini sama sekali tidak mengatakan bahwasanya jabatan yang menenangkan, harta yang menenangkan, apalagi pujian banyak orang yang menenangkan. Tetapi zikrullah,
Zikir kepada Allah di setiap keadaan lahir maupun batin. Hadirin, kadang kita ini luar biasa rapi. Urusan dunia terdata, terorganisasi. Kalau HP lobet saja kita panik dan resah. Tapi kalau iman yang melemah, kita dengan entengnya di lisan dan di hati berkata, alah, ini mah cuma lagi futur aja, nanti juga balik. Padahal hadirin rahimakumullah, hati kita butuh yang namanya diisi. Dan Al-Quran adalah sumber energi. Agar apa? Agar iman kembali tegak berdiri. Jadi kalau kita ingin hidup yang semakin tenang, bukan dengan menambah kesibukan yang makin panjang. Tetapi dengan mengembalikan Al-Quran kepada pusat kehidupan. Kepada hati, kepada jiwa, kepada raga, dan kepada setiap keputusan. Kita mulai dari satu ayat, satu langkah, satu waktu yang kita jaga dengan niat. Al-Quran sama sekali tidak menuntut kita untuk sempurna. Ia hanya ingin kita mendekat dan setia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita. Kira-kira apa yang bikin Ibu Fani ini pengen kok ikut Cahaya Muda Indonesia? Satu-satunya motivasi saya biar pesantren bisa maju, Ustadz. Itu mungkin dengan saya bisa berdakwah lebih luas lewat media TV, pesantren juga bisa lebih maju. Oh iya betul, ini Pak Alam Masya Allah nih, beliau mengatakan di sini nih tahfidnya gratis. Ya, tahfidnya anak-anak itu gratis. Iya, Ustadz. Mereka tinggal di situ atau pulang? Tinggal di sana, tinggal bersama saya. Oh di rumah Ibu Fani? Iya. Ada berapa santrinya? Sekarang santri yang mondok itu yang mungkin ada 20 orang. Semua dari Ibu Fani yang ngasih makannya? Iya, Ustadz. Waduh. Sukses selalu buat Ibu Fani, kedepannya mudah-mudahan bisa berhasil. Amin. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Terbang dari Pulau Sumatera, duo kembar ini siap menyita perhatian dari para juri dengan gaya penyampaian dakwahnya yang unik. Zarani dan Zakia, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Tuan-tuan, oi puan-puan. Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan. 19 hari lagi kita menyambut bulan kemuliaan. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuan-tuan, oi puan-puan, oleh karena itu Ramadan adalah waktu untuk membersihkan pikiran, menjaga diri dan mengatur arah tujuan. Karena hari ini
banyak pemuda yang kehilangan waktu dan arah kehidupan. Karena apa sahabat cahaya muda? Karena gadget dan tontonan yang penuh kekosongan. Ini persiapannya berapa hari? Sama semua omongannya, maksudnya bisa nggak rata gitu maksudnya. Kalau boleh jujur, Ustadz, persiapannya itu 3 hari. Karena posisinya Zahrani kuliahnya di Riau, Zahkia kuliahnya di Sumbar. Jadi posisi latihannya itu video call terus, Ustadz. Selama 3 Jadi hari. memang dari sana sengaja datang ke Jakarta buat ikut Cahaya Muda Indonesia. Iya betul sekali, Ustadz. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan sukses buat keduanya. Intonasinya semua bagus, ayat-ayat yang disampaikan juga mengena. Juga mungkin insya Allah sih nggak ada kurangnya, cuman mungkin lebih mengena ke nggak kayak sajak gitu, nggak kayak orang puisi. Alhamdulillah lega karena telah selesai tampil. Jadi tinggal menentukan pengumuman, semoga Allah memberikan yang terbaik. Muhammad Nur Alamsyah dari Tangerang. Bro News, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Bro Anyus, Syekh Ismail Haqqi dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan bahwasannya solawat adalah sarana. Untuk apa? Penyambung cinta agung kita, mahabbah kubro kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ngaku kenal sama baginda Nabi, jangan ngaku cinta sama baginda Rasul, jangan ngaku umatnya baginda Rasul kalau enggak mau solawat sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sih faidahnya solawat? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara salawat. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berikan 10 kebaikan untuknya. Nah Bro News, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, yuk sama-sama kita baca solawat. Lagi masak, baca sholat. Lagi kerja, baca sholat. Lagi nyolong, baca istighfar. Umatnya baginda Nabi enggak ada yang nyolong. Yuk sama-sama kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, cukup bagus. Retorikanya bagus, dapat dipahami dan bisa bisa dimengerti buat yang mendengarkan. Cuman saya pengen tanya sedikit ini. Ini Muhammad Nur Alamsyah anak ketiga dari 3 saudara. Ibu sudah meninggal, namun pihak keluarga sepakat untuk menikahkan sang ayah. Nah, bagus ini. Kalau ada yang maksa saya untuk menikah ya, saya sih nggak nolak maksudnya. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya ibu itu meninggalkan sakit 2 tahun. Kemudian ayah yang mengurus bersama anak-anaknya gitu. Dan anak-anaknya 3 orang ini dulu itu mencar gitu. Ada yang di Riau, ada yang di Makassar. Saya di Jakarta kuliah di UIN. Masya Allah. Nah, jadi ketika lulus daripada ayah ini kesepian, nggak ada orang. Jadi biar ada yang menemani masa tuanya. Ini anak-anak calon surga ini. Setiap peserta sudah memberikan yang terbaik dari seluruh penampilan tersebut.
Tapi siapakah yang akan dipilih untuk melanjutkan perjalanan? Penasaran? Sama, saya juga penasaran. Makanya tetap bersama kami di Cahaya Muda Indonesia. Dari banyaknya peserta duo yang semuanya adalah wanita, ada satu finalis kembar laki-laki yang berhasil menjadi perhatian para juri dengan keunikannya. Seperti apa penampilan Rois dan Roos? Ada satu penampilan yang bikin semua mata melirik. Kenalin, ini dia si kembar dari Bekasi, Rois dan Rose. Ini kembar atau bukan? Kembar. Kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, sekaligus saya muliakan, dan para pemirsa Cahaya Muda News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang baik adalah ucapan yang mengajarkan pendidikan. Ucapan yang baik adalah ucapan yang tidak mudah untuk merendahkan, menghinakan, apalagi mengundang perpecahan. Karena mohon maaf, tidak sedikit orang pecah belah bukan karena bermusuhan, bukan karena punya pangkat yang tinggi, tapi karena tak bisa jaga ucapan. Lidah tak bertulang, tapi lidah bisa bikin sakit hati orang. Lidah tak bertulang, tapi lidah bisa bikin perang. Berapa banyak, berapa ribu orang yang salah ucap, meskipun tak berdarah, tapi efeknya na'udzubillah. Ada orang yang dekatnya minta ampun, renggangnya minta ampun. Ada yang bestian, jadi musuhan karena apa? Karena tak bisa jaga ucapan. Betul apa betul? Lah betul. Nah adeknya harus bisa jaga ucapan ke abangnya. Abangnya juga harus jaga ucapan ke adeknya. Adeknya jangan mentang-mentang udah punya segalanya, sampai ngomong seenaknya aja. Akhirnya ini ribut antara adik kakak. Liatin gue nih bang, apa emang? Emang apa? Gue udah punya mobil yang mewah, punya rumah yang megah, punya sawah yang lega, apartemen di mana-mana, istri cantik, soleha, namanya Maimunah. Yang ada bukan harmonis tapi jadi kritis. Hidup hanya sekali, jangan buat diri kita hancur karena perkataan kita yang menyakiti. Makanya rugi dong kalau kita hidup nyakitin orang. Rugi dong kalau hidup suka ngomongin orang. Apalagi sekarang kita hidup di zaman now. Kalau kita bermasalah satu orang, yang labrak 5 orang. Yang benci 15 orang, yang gosipin sekampung lah mati kita, betul? Betul, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan perkataan yang benar. Orang yang berkata baik bukan hanya dicintai manusia, tapi juga dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dengan gaya anak muda, umur 24 tahun, walaupun ceramahnya tadi banyak anu. Tapi substansinya dapat. Ya. Saya pertanyaan aja, ini kan berdua, ya kembar. Iya. Kalau misalnya kita cuma pilih satu orang saja, gimana? Nah, si Anu berarti. Si Anu. Jawab dong. Kalau sendiri bisa saya ntar gantian gitu. Udah gitu. Alhamdulillah sih dari awal tadi sampai beres sama sekali tidak ada. Ya intinya juri juga menangkapnya baik gitu ke Rois Roos. Jadi kita juga ketawa mulu tadi di juga. Hei, ibu bapak, apa kabar semuanya? Semoga baik. Rumah ada Rama? Alhamdulillah.
Dari Sumatera hingga Jawa, semua berkumpul demi satu panggung. Lihat saja aksi Rego Lesmana dari Palembang dan Muhammad Syirot dari Lampung yang tampil percaya diri. Sementara itu, Musa Hartoyo dari Situbondo serta Ahmad Gifari Syirot dari Tangerang juga tak mau ketinggalan menunjukkan tarinya di hadapan juri. Siapa yang paling memukau? Pernah nggak kita merasa sudah berdoa namun belum Allah kabulkan? Sudah minta jodoh belum datang. Sudah minta rezeki belum lapang. Bahkan sampai muncul pertanyaan di dalam hati kita. Apakah Allah mengabulkan doa-doa kita? Padahal Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan untukmu. Janji Allah itu pasti hadirin. Bukan mungkin. Cuman kita yang sering terburu-buru. Kita minta cepat, padahal Allah tahu kalau dipercepat kita belum siap. Hadirin sahabat Cahaya Muda Indonesia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya dalam masa 2 tahun. Karena itu bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembali. Sahabat, ibu, Ummi merupakan salah satu sosok yang begitu dahsyatnya. Begitu tingginya derajatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalimat wa bil walidaini ihsana ay amara bil walidaini ihsana adalah perintah Allah untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Hadirin yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Maka dari itu, hendaknyalah kita memuliakan orang tua kita. Hendaknyalah kita memuliakan dengan penuh kemuliaan. Karena orang tua kita, ibu kita melahirkan kita ke bumi ini dalam keadaan yang sempurna. Dan begitu juga dengan kehadiran kita di muka bumi ini menjadikan salah satu pelajaran bahwa cinta yang paling mulia sebelum Rasulullah adalah ibu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagamannya. Namun amat disayangkan, di balik keberagaman yang kita dambakan, fenomena perpecahan, perselisihan yang kita dambakan tersebut demikian terus terjadi di setiap saat. Adanya fenomena tersebut tentu bertolak belakang dengan semboyan yang kita miliki, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Apa hal yang dapat menyebabkan hal tersebut demikian selalu terulang terjadi? Kalau kita perhatikan baik-baik pemirsa, ternyata bukan disebabkan karena kurang paham seseorang terhadap agama dan negara. Tetapi kurangnya nilai kasih sayang di dalam mengamalkan dua nilai tersebut. Kalaulah kita bersikeras di dalam mengamali nilai Pancasila dan agama, tetapi membelakangi nilai kasih sayang, maka akan muncul wajah agama yang kaku dan muncul wajah negara yang dingin. Tanpa kasih sayang,
maka agama hanya menjadi alat menghakimi, bukan sebagai solusi. Tanpa kasih sayang, maka Pancasila hanya menjadi semboyan yang hanya selalu kita gaungkan sebagai slogan dalam bibir, bukan dalam pernyataan. Kalau yang manis-manis saja sudah membuat kita romantis, hadirin, kenapa kita harus berselisih karena perbedaan? Penyampaian cukup bagus. Yang disampaikan dalam dakwah Muhammad Rego Lesmana. Dah itu aja. Puluhan peserta dalam satu panggung dan hanya ada satu kesempatan untuk bersinar. Tetap di Cahaya Muda Indonesia. Perjalanan panjang, dedikasi tanpa batas, 29 finalis telah menumpahkan segala kemampuan dan bakat dakwah terbaik mereka di atas panggung ini. Kini, saat yang paling mendebarkan telah tiba. Dari 29 talenta hebat, siapakah yang berhasil mencuri hati juri? Siapakah yang akan terus melaju ke babak 10 besar? Satu langkah lagi menuju panggung megah Cahaya Muda Indonesia. Apakah jagoan kamu masuk ke babak selanjutnya? Para peserta sudah memberikan penampilan dakwah terbaik mereka. Bukan hanya dengan ilmu, tapi pastinya juga dengan bakat yang luar biasa. Kini saatnya tiba di mana momen yang paling menegangkan dan yang paling kita tunggu. Hanya akan ada 10 nama saja yang bisa melangkah menuju mimpi mereka. Siapakah mereka? Dan apakah salah satu jagoan dari kalian semua yang bisa melangkah melaju ke babak selanjutnya? Untuk itu, saya akan memanggil 5 peserta. Dan untuk nama-nama yang saya panggil, silahkan untuk menuju ke atas panggung. Rois dan Rous dari Bekasi. Salwa Wulandari dari Bandung. Agung Budiman dari Indramayu. Fatimatu Zuhro dari Kalimantan Utara. Dan yang terakhir, Musa Hartoyo dari Sukabumi. Rois dan Rous serta Musa Hartoyo, silakan untuk maju satu langkah ke depan. Di antara kalian berdua, hanya akan ada satu yang lolos. Siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya? Selamat kepada Rois dan Rous. Kamu berdua lolos ke babak selanjutnya. Dan kepada seluruh peserta yang tidak lolos untuk ke babak selanjutnya, silahkan untuk kembali ke tempat. Lima peserta berikutnya yang akan saya sebutkan, silahkan menuju ke atas panggung. Muhammad Harpin dari Jakarta. Rizky Permadi Sudrajat dari Tangerang Selatan.
Muhammad Rizal Akbar Yelipele dari Papua. Muhammad Nur Alamsyah dari Serang. Dan Umar Hussein dari Bekasi. Di antara kalian berlima, hanya akan ada 3 orang saja yang akan melaju ke babak selanjutnya. Sekali lagi, hanya akan ada 3 orang saja di antara kalian berlima yang akan lolos ke babak selanjutnya. Selamat kepada Muhammad Harpin, Rizky Permadi dan Muhammad Rizal, kalian lolos ke babak selanjutnya. Sekali lagi selamat kepada Muhammad Harpin, Rizky Permadi dan juga Muhammad Rizal. Kalian lolos ke babak selanjutnya dan mohon maaf untuk peserta yang lain, langkah kalian harus berhenti sampai di sini. Dan kepada seluruh peserta silakan kembali ke tempat. 5 peserta selanjutnya yang akan saya sebutkan, silakan menuju ke atas panggung. Yang pertama, Jafar Amin dari Tegal, Rubai dari Surabaya, Fania Zahra dari Karawang, Zahrani dan Zakia dari Riau, dan Agil Sultan dari Jambi. Kepada Jafar Amin, Rubai, Fania Zahra, siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya? Mohon maaf, langkah kalian bertiga harus terhenti sampai di sini. Dan sekali lagi selamat kepada Zahrani dan Zakia serta Agil Sultan. Kalian lolos ke babak selanjutnya. Sekali lagi selamat. Dan kepada seluruh peserta, silakan kembali ke tempatnya. 5 peserta selanjutnya yang akan saya sebutkan, silahkan menuju ke atas panggung. Kudrian Syala Sadu dari Manado, Muhammad Rego Lesmana dari Depok, Muhammad Syirot Alfarid dari Lampung, Ahmad Gifari Syirot dari Tangerang, dan Haikal Faturiski dari Jakarta. Yang akan lolos ke babak selanjutnya adalah mohon maaf, perjalanan kalian semua harus terhenti sampai di sini. Artinya kalian semua tidak lolos untuk ke babak selanjutnya. Tapi meskipun belum berhasil untuk melanjutkan ke babak selanjutnya, perlu kalian ingat karena setiap langkah yang kalian ambil adalah perjalanan dari dakwah kalian. Untuk itu kepada seluruh peserta silakan kembali ke tempatnya masing-masing. 5 peserta selanjutnya yang akan saya sebutkan diharap untuk maju ke atas panggung. Tiara Siami dan Suci Siami dari Tasikmalaya. Putra Yudhistira Yusuf dari Tangerang. Badrut Tamam dari Wonosobo.
Munur Fadli dari Bone, dan Neng Anggi dari Bandung. Siapakah di antara kalian berlima yang diberikan kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya? Yang akan melaju ke babak selanjutnya, selamat kepada Tiara Suci dan Nur Fadli. Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Tersisa 4 nama. Angga Lesmana dari Purbalingga, Rido Ardesan dari Tangerang, Sardana dari Tangerang, Zakia Rafifa dan Najma Sofwatanida dari Bogor. 8 tempat telah terisi, artinya tersisa 2 nama lagi yang dapat melaju ke babak selanjutnya. Selamat kepada 2 tempat tersisa diberikan kepada selamat kepada Rido dan Zakia serta Najma. Sekali lagi selamat kepada 10 finalis Dai Terbaik Cahaya Muda Indonesia. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah kepada mereka semua. Dan shawl ini memberikan tanda bahwa kalian resmi menjadi calon dai muda berbakat Indonesia, Cahaya Muda Indonesia. Dan pemirsa, seperti apa penampilan dakwah mereka selanjutnya? Pastinya terus dukung jagoan daerah kamu dengan menyaksikan Cahaya Muda Indonesia, pastinya hanya di iNews. Jangan lupa juga untuk ikuti media sosial kami di @official_iNewsTV dan @official_Cahaya Muda Indonesia. Sekali lagi @official_Cahaya Muda Indonesia, pastinya untuk mengetahui informasi lainnya. Saya Claudia Andara pamit undur diri. Sampai jumpa di panggung Cahaya Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat terbit mentari hingga terbenam matahari, generasi muda menebar cahaya, Quran penuh berkah dan hikmah. Dengan cahaya-cahaya muda, cahaya-cahaya muda, indah.